Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Tentunya kita sebagai hamba untuk membalasnya dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga harapan kita nanti bisa berkumpul bersama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang ada di rumah, alhamdulillah di pagi hari ini bisa berjumpa kembali bersama saya Dayul Kaminas dalam edisi Serambi Ramadan. Insya Allah nanti akan kita kaji tentang tema ilmu tasawuf, kemudian kita kaitkan tentang di bulan suci Ramadan ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama ada guru kita, Kiai Haji Adang Nurdin, MS, MPD. Beliau ini merupakan mudir Majelis Katerekatan Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak sih? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kita doakan bersama, semoga beliau panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Tambah rezekinya. Tambah rezeki Kiai. Tambah rezekinya. Tambah rezeki Kiai. Di hadapan saya juga telah hadir bintang tamu kita. Beliau ini merupakan dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, Haji Fathun Mubarak, MA, ME. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Fathun, panggilnya Pak Fathun ya? Ya. Subuh-subuh ini kita bisa menumbuhkan semangat kita kembali ya. Tentunya para jamaah di pagi hari ini, dengan harapan kita mendapatkan keberkahan di pagi hari ini. Amin. Ustadz Deden, Ustadz Mula, sehat? Alhamdulillah sehat terus beliau ini. Tentunya juga jamaah dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Cariu Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Enggak ribet pakai itu Bu? Enggak ya, ada yang beginilah, ada yang begini. Oh udah biasa. Tapi unik ya, cantik ya Ustadz Dadan ya. Keren sekali, ini tradisi kita ini. Alhamdulillah para pemirsa yang ada di rumah, insya Allah kita akan mengkaji tentang menjadikan Ramadan bulan menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini tema berat ini Ustadz Dadan. Ya kalau kita bicara retorika ya mungkin semua hampir bisa, tapi praktiknya gimana ini? Mungkin sebagai prolog, Kiai Adang, bagaimana kita bisa menumbuhkan mahabbah ini di bulan suci Ramadan? Silakan. Baik, Sadayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Baik pemirsa di rumah dan juga pemirsa di studio, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah mampukan kita untuk hadir, bagi pemirsa yang hadir di studio dan juga bagi pemirsa yang di rumah. Alhamdulillah Allah masih memberikan karunia nikmat buat kita semua. Ini adalah karunia yang harus senantiasa kita syukuri, dan semoga kita semua termasuk hamba yang senantiasa bersyukur, abdan syakur, hamba yang senantiasa hatinya dimampukan untuk bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tema kali ini adalah menjadikan Ramadan bulan menumbuhkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya pemirsa bertanya-tanya, ini mahabbah itu apa? Dan mungkin sebagian juga ada yang sudah mengetahui arti dari mahabbah. Mahabbah ini berasal dari bahasa Arab. Ahabba yuhibbu mahabbatan, yang artinya kecintaan yang mendalam atau rasa cinta yang mendalam. Maka Ramadan ini harus kita jadikan sebagai bulan yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memiliki rasa cinta ini menjadi hal yang sangat penting? Karena begini,
Kalau saya bertanya, ibu-ibu, kita menjalankan ibadah itu berat atau ringan? Menjalankan ibadah itu berat atau ringan? Sholat subuh tadi berat atau ringan? Berat. Bangunnya pas azan subuh atau kita bangun lebih awal menjalankan ibadah sholat tahajud terlebih dahulu? Bangun telat. Begitu beratnya kita menjalankan ibadah. Kenapa kita berat menjalankan ibadah? Karena problem dan permasalahannya kita belum merasakan nikmat dalam menjalankan ibadah. Tadi Kiai Adam mengatakan bahwa kekurangan kita ini melakukan ibadah ya sekedar formalitas aja. Ada sisi yang dihilangkan atau yang diabaikan, yaitu tentang mahabbah. Mungkin bisa dilanjutkan lagi ya. Jadi kenapa kita menjadi berat dalam menjalankan ibadah? Karena kita belum menikmati ketika kita menjalankan ibadah. Sholat kita baru sebatas melaksanakan kewajiban. Puasa kita baru sebatas melaksanakan kewajiban. Kalau ibadah hanya sebatas melaksanakan kewajiban, maka akan menjadi berat dalam menjalankannya atau asal menjalankannya. Saya sering mencontohkan, bayar pajak itu hukumnya gimana dalam bernegara? Wajib. Tapi kalau ada pilihan, ibu boleh bayar dan tidak bayar. Pilih yang bayar atau yang tidak bayar? Tidak bayar. Nah, kenapa? Karena memang berat melaksanakan kewajiban kalau dasarnya hanya sebatas kewajiban. Tapi menjalankan ibadah akan menjadi ringan kalau kita bisa merasakan nikmatnya dalam menjalankan ibadah. Nah, salah satu faktor yang membuat kita bisa merasakan nikmat dalam menjalankan ibadah apabila satu, menjalankan ibadah karena didasari oleh rasa cinta terhadap ibadah. Yang kedua, rasa cinta terhadap yang memerintahkan ibadah. Kalau kita sudah cinta terhadap ibadah, maka menjalankan ibadah itu satu kenikmatan. Orang yang mencintai pekerjaannya, maka dia akan menikmati ketika dia bekerja. Nih Ustadz Ayu menjadi host, nikmat atau tidak? Insya Allah nikmat. Insya Allah nikmat. Kenapa? Karena mencintai pekerjaan ini. Kalau misalkan hanya sebatas kewajiban, maka tidak akan bisa merasakan kenikmatan. Maka menjadi penting mencintai ibadah dan mencintai yang memerintahkan ibadah. Karena itu adalah salah satu faktor untuk membuat kita menjadi merasakan nikmat dalam menjalankan ibadah. Karena orang yang cinta itu akan memiliki 4 ciri. Ya. Maka kalau saya tanya ibu-ibu cinta kepada Allah yang memerintahkan ibadah, pasti jawabannya cinta. Betul tidak? Tapi kalau kita cross check, apakah benar kita mencintai Allah? Buktinya apa? Maka belum tentu. Nah, maka cirinya ada 4 kalau orang cinta itu. Kalau orang jatuh cinta itu cirinya ada 4. Yang pertama, orang cinta selalu ingat terhadap yang dicintainya. Sekarang ibu-ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah, mengaku bahwasanya kita cinta kepada Allah. Dari sehari semalam 24 jam, berapa jam kita ingat kepada Allah? Bahkan mungkin ketika sholat saja kita ingat kepada Allah. Tapi ketika sholat berapa menit? 5 menit. Berapa waktu? 5 kali. 5 kali 5 berapa? 25 apa? 25 menit dari 24 jam. Masa ingat kepada Allah hanya 25 menit? Ibu mau suaminya cinta kepada ibu tapi ingatnya hanya 25 menit? Pasti kan tidak mau. Lalu bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah sementara kita ingat kepada Allah hanya 25 menit. Ini ciri orang yang cinta yang pertama. Yang kedua, orang yang cinta senantiasa menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut-nyebut apa yang dicintainya. Seorang laki-laki ketika jatuh cinta terhadap perempuan, maka mulutnya tidak pernah kering dari menyebut nama orang yang dicintainya. Ngobrol dengan si A disebut namanya, ngobrol dengan si B disebut namanya. Sampai orang dengarnya udah bosan. Tapi bagi dia tidak bosan untuk menyebut kekasihnya. Kenapa? Karena cinta. Tanya diri kita, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah. Sehari semalam, berapa kali kita berzikir menyebut asma Allah? Berapa kali kita bersolawat kepada Rasulullah? Padahal sudah dimotivasi. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, ini adalah ciri orang yang cinta. Yang ketiga, orang yang cinta bergetar hatinya ketika mendengar nama orang yang dicintainya. Ingat ketika kita dulu jatuh cinta,
Ketika kita diam lalu ada orang yang menyebut nama orang yang kita cintai, bagaimana kepada hati kita? Rasanya gimana? Halo? Ada vibrasi getaran Ada ya. getaran. Kenapa sampai tumbuh getaran? Karena cinta. Orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, bergetar hatinya. Tapi kan tidak mudah untuk merasakan itu. Ada panggilan muazzin, panggilan azan, yaitu panggilan Allah yang dikumandangkan oleh muazzin. 1 hari 5 kali. Apakah ketika kita mendengar asma Allah disebutkan, Allahu Akbar, bergetarkah hati kita? Sehingga kita tumbuh mahabbah wa syauq ilallah, kecintaan dan kerinduan kepada Allah, sehingga ingin bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kita tahu yang namanya sholat adalah silah bainal abdi wa rabbi, media yang menyambungkan antara hamba dengan Rabbnya. Harusnya ketika kita ingin mendatangi orang yang kita cintai itu semangat. Apalagi ketika kita dipanggil oleh yang kita cintai. Ya. Seorang suami mencintai istrinya, maka ketika dipanggil oleh istrinya langsung datang. Seorang istri ketika mencintai suaminya, ketika dipanggil langsung datang. Kenapa? Karena cinta. Orang yang cinta bergetar hatinya, tumbuh kecintaan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Sadayu, nih ciri orang yang jatuh cinta atau orang yang cinta yang keempat, orang yang cinta senantiasa patuh, taat dan tunduk terhadap perintah yang dicintainya. Ibu-ibu kalau suami nyuruh masak dikerjakan atau tidak? Kenapa? Kalau tetangga nyuruh masak mau atau tidak? Kenapa? Nah, orang yang cinta mengerjakan perintah dari yang dicintai adalah satu kenikmatan, satu kebahagiaan. Maka menjadi penting tumbuh mahabbah kecintaan terhadap ibadah, penting tumbuh mahabbah kecintaan terhadap yang memerintahkan ibadahnya. Wah, ini menarik sekali ya. Ada 4 yang harus kita hafalin tadi itu. Saya mau ke Ustaz Mubarak. Ustaz, bisa menjelaskan tentang mahabbah, bagaimana kita proses ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Kiai Mubarak. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa walah. Amma ba'du. Kalau kita bicara soal mahabbah ya, di dalam Al-Quran itu kata yang berkaitan dengan mahabbah itu disebutkan 76 kali itu. Dan ada satu kitab itu bernama Raudatul Muhibbin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim. Beliau itu menghimpun 50 padanan kata di dalam bahasa Arab yang bermakna itu mahabbah, cinta. Selain hub, ada syauq, ada ishq, ada hanin, ada gharam, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan yang menarik dari pemaparan beliau ini adalah kata al-hub itu makna aslinya itu adalah aslus syajarah, atau yang kita kenal dengan biji-bijian. Maka kita itu bisa tahu bahwa ada habbatus sauda ya, biji hitam itu ya. Awal kata mahabbah ini yang dari kata hab atau hub itu merupakan sesuatu yang bisa diproses. Dari mulai ditanam, kemudian disiram, diberi pupuk dan dirawat. Sehingga dengan hub ini itu ada semacam hubungan timbal balik. Kalau ibu cinta sama suaminya pasti ada timbal baliknya kan? Entah suaminya ganteng, entah suaminya baik, kaya, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita kembalikan kepada tasawuf tadi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghadirkan hub, mahabbah, kecintaannya kepada seluruh makhluk, seluruh hamba-hambanya. Dari mana kita bisa melihat Allah itu memberikan kita berbagai macam nikmat. Sebagai manusia, kita itu diberikan akal, diberikan penglihatan, dan lain sebagainya. Bahkan ada nikmat yang terbesar itu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga kita itu bisa selamat di dunia dan akhirat nanti. Nah, lalu sekarang pertanyaannya nih, kalau tadi Allah sudah memberikan
mahabbahnya kepada para hamba dan makhluknya. Lalu bagaimana kita sebagai hamba, sebagai makhluk memberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan macam-macam nikmat itu. Nah, kata Allah dalam Al-Qur'an, ini perintah pada Nabi ini. Nabi suruh ngomong kepada sahabat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya. Jadi ikuti Nabi Muhammad. Nanti kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anjuran atau perintah Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terangkum dalam satu bulan itu. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu merupakan mahabbah Allah kepada hambanya, kepada umat Islam khususnya. Karena di satu bulan itu khusus Allah menciptakan dengan sedemikian rupa, apapun yang dikerjakan dengan kebaikan pasti akan berlipat ganda. Dan kalau ada konsekuensi dari ibadah misalkan, maka konsekuensinya itu juga bernilai ibadah. Contoh begini, ibu malam ibadah kecapean ini ya, taraweh 100 rakaat misalkan. Lanjut tahajud, qiyamul lail dan ditutup dengan salat witir lalu kecapean. Ba'da salat duha, habis salat subuh, salat duha dan sebagainya tidurnya ini bernilai ibadah pula. Nah, oleh karenanya konsep mahabbah dalam bulan Ramadan itu bisa kita rangkum dalam satu makna yang disebut dengan taqarrub. Taqarrub itu selalu ingin merasa dekat. Ya, kalau kita cinta kan itu pengennya dekat mulu ya, nempel ya. Nah itu. Maka bulan Ramadan ya kita manfaatkan untuk taqarrub itu, mencari dekatnya kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa menjadi satu instrumen penting untuk mengenal Tuhan, kemudian mencapai sebuah proses kecintaan. Mungkin bisa ditambahkan Kiai Adang bagaimana proses cinta ini? Baik, kita tahu bahwasannya fitrah manusia itu ada majahil. Manusia itu tidak menyukai sesuatu yang tidak dia kenal. Ibu-ibu bisa menyukai pasangannya karena kenal. Maka banyak ya, anak-anak perawan kalau mau dijodohkan dia tidak mau. Salah satu faktornya karena belum kenal. Tapi setelah dikenalkan, yang tadinya tidak mau menjadi mau. Nah, maka mahabbah itu bisa tumbuh. Salah satu caranya adalah dengan mengenal. Mahabbatullah, kecintaan kepada Allah bisa ya, tumbuh dalam diri kita. Salah satunya dengan kita mengenal Allah. Cinta kepada Allah akan tumbuh kalau kita kenal kepada Allah. Cinta kepada Rasul akan tumbuh kalau kita mengenal Rasul. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa mengenal kepada Allah? Bagaimana agar kita bisa mengenal kepada Rasulullah? Ini menjadi penting. Maka Ramadan ini, kalau tadi Pak Kiai bilang bahwasannya ini bulan yang harus dijadikan sebagai bulan untuk melakukan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, pemirsa dimanapun berada, kita tahu bahwasannya sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita dididik dan diajarkan untuk mengurangi asupan dan nutrisi secara lahiriah dan memperbanyak asupan dan nutrisi secara batiniah kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak kesempatan-kesempatan untuk belajar di majelis ilmu dan majelis taklim agar kita bisa lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuh rasa cinta kalau kita kenal kepada Allah. Maka kenali Allah. Mengenal Allah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan kita sering datang ke majelis ilmu dan majelis zikir. Ketika kita datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, di sana ada ulama
yang menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang fikih, menjelaskan tentang tasawuf, menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Allah, maka kita akan semakin mengenal kepada Allah. Maka ketika kita semakin mengenal kepada Allah, semakin mengenal kebaikan-kebaikan Allah kepada kita, bayangkan, tadi disampaikan ingat kepada Allah hanya 25 menit, itu pun kalau benar sholatnya. Lebih seringnya kita lupa. Tapi Allah nggak pernah lupa toh kepada kita. Allah masih memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, ya, dan kita masih bisa menikmati setiap hari, ya, dalam keadaan sehat. Ini karunia dan nikmat yang Allah berikan, bahkan ketika kita lupa kepada Allah. Lalu bagaimana tidak tumbuh mahabbah ketika kita tahu bahwasannya kemampuan yang kita rasakan hari ini, bahkan mengikuti kajian di pagi hari ini bukan atas dasar kemampuan kita, tapi Allah mampukan. Allah mampukan untuk bangun di pagi hari, selesai sholat subuh bisa menonton kajian Serambi Islami, ibu-ibu datang ke studio. Ini semua bukan karena kemampuan kita, karena Allah mampukan. Ini adalah kebaikan-kebaikan Allah. Semakin kita kenal kepada Allah, maka akan semakin tumbuh rasa cinta. Maka datang ke majelis ilmu, di mana di sana ada ulama yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu keislaman. Datang ke majelis ilmu, di mana di sana dijelaskan tentang sirah nabawiyah, sehingga kita lebih mengenal kepada Rasulullah. Bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita sebagai umatnya. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah masih mengingat kepada kita. Bukankah itu cinta yang sangat luar biasa? Maka alangkah tidak baiknya diri kita kalau kita tidak membalas cinta Rasulullah. Alangkah berdosanya kita kalau kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama, kenali Allah. Mengenal Allah itu yang pertama dengan tadi apa? Datang ke majelis ilmu, datang ke majelis zikir. Kenapa harus datang ke majelis zikir? Biar hatinya senantiasa diriyadhah sehingga tumbuh apa? Ketersambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebenarnya kalau kita kaji dalam perspektif tasawuf bahwa tujuan kita itu adalah bagaimana persembahan kita, penyembahan kita manusia dengan Tuhan itu adalah untuk menumbuhkan rasa yakin. Nah, yakin ini kan juga nanti hasilnya adalah melalui proses ma'rifah, kenal tentang Allah itu sendiri. Mungkin ada bisa ditambahkan tentang pengenalan diri kepada Allah itu, Ustaz Mubarak. Sebagai hamba ya, khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita melihat atau membaca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, itu maksudnya adalah kita beribadah itu sampai betul-betul apa yang telah Allah berikan kepada kita itu kita nikmati betul. Artinya ketika kita beribadah itu akan sampai itu. Coba kita perhatikan, kalau ibu-ibu sujud, itu sujud adalah bentuk penghambaan tertinggi, bukan terendah. Bentuk penghambaan tertinggi kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal itu ketika kita bersujud dan kita mengakui bahwa kita adalah rendah, itulah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita mengarungi kehidupan, apa yang kita alami itu kita mendapatkan rizki, kita bekerja, kemudian kita kenal orang, kemudian hati kita tenang, keluarga kita bahagia, tentram dan lain sebagainya. Itu adalah buah daripada ibadah tersebut tadi. Sehingga keyakinan itu akan datang. Nah, makanya kalau bicara fikih, ya sholat kalau sudah niat kemudian rukunnya selesai semua kan udah sah tuh ya sholatnya. Tetapi kalau pandangan tasawuf tidak cukup seperti itu. Ya, maka ayat tadi itu mengajarkan bahwa ibadahlah dengan sesungguh-sungguhnya dan kita harus yakin bahwa sesungguhnya kita ini adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selain mengenal diri, apa ada tips-tips nggak untuk mengenal diri? Karena orang yang tidak mengenal Allah tidak akan mengenal dirinya. Wah, gitu. Gimana, Kay? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi mengenal diri lalu mengenal Allah. Nah, begini, maka akan menjadi sulit mengenal kepada Allah kalau kita
mengenalnya tidak tidak menggunakan cara ataupun metode. Mengenal kepada Allah akan menjadi sulit kalau kita nyari sendirian. Maka untuk mudah mengenal kepada Allah, satu tadi, rajin datang ke majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir. Yang kedua ini, cari orang yang kenal kepada Allah dan minta dikenalkan kepada Allah. Ini yang paling penting. Dulu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, Ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling mengenal kepada Allah. Maka para sahabat senantiasa tahta tarbiyatir Rasul. Senantiasa di bawah bimbingan Rasulullah. Sehingga dengan berada di bawah bimbingan Rasul, akhirnya dikenalkan kepada Allah dan akhirnya mengenal Allah. Nah, kita hari ini tidak sejaman dengan Rasul, tapi ada para pewarisnya. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Maka cara yang kedua untuk mengenal Allah, dekati ulama. Jadikan ulama sebagai pembimbing dalam menjalankan agama kita. Jadikan ulama sebagai imam di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan dekat dengan ulama, yang diyakini ulama itu adalah ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, maka akan menjadi mudah bagi kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang betul apa yang disampaikan oleh Sadayu tadi, mengenal Allah itu bukanlah hal yang mudah. Tapi ketika kita dibimbing oleh al-ulama yang menjadi pewaris Nabi, maka mengenal Allah akan menjadi mudah. Ya, sehingga tumbuh mahabbah, tumbuh keyakinan. Ya. Makanya ini apa Kiai Adang. Makanya kalau kita beribadah itu dengan tumbuhnya yakin, maka orientasinya seperti Nabi Ayub, Rabi'ah Adawiyah, ya kan? Tapi kan fasilitas sudah diberikan oleh Allah. Punya nafs, punya akal, punya kolbu. Tapi yang harus diperhatikan tadi tentang mursyid itu ya. Ya, oke. Mungkin nah, jadi tambahkan. Ini yang paling penting. Jadi fungsi dari ulama ya, yang menjadi pewaris Nabi, kalau dalam tasawuf atau tarekat, itu disebut adalah mursyid. Yang tugasnya adalah memberikan irsyad, memberikan bimbingan. Maka dalam menjalankan agama itu kita nggak bisa sendirian. Harus senantiasa tahta tarbiyatil mursyid atau tahta tarbiyatil ulama. Istilahnya ada ulama, ada mursyid kalau dalam tarekat dan tasawuf. Kita harus senantiasa di bawah bimbingan itu. Kalau tidak, maka akan menjadi sulit bagi kita yang sangat dhaif, sangat lemah untuk mengenal Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Ya butuh bimbingan juga. Betul. Dan juga mencari guru ya harus jelas transmisinya. Betul. Ya, kan begitu Ustaz Mubarak. Ya. Gimana kalau kita mencari mursyid ini? Ya, harus jelas transmisinya, tarekatnya harus muqtadaroh gitu. Betul, sebagaimana Kiai Adang merupakan bagian dari tarekat Idrisiyah. Betul. Ya memang itu tidak boleh sembarangan. Ada ciri-cirinya ulama. Ada ciri-cirinya. Ulama itu kan dijelaskan. Kalau dalam hadis itu sederhana. Ketika kita melihat wajahnya, kita ingat kepada Allah. Kenapa ingat kepada Allah? Karena ulama senantiasa mengajak kita, mengingatkan kita kepada Allah. Melihat wajahnya, ingat kepada Allah. Jauh dengan ulama, membayangkan wajahnya, ingat kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena ulama senantiasa ngajaknya kepada Allah. Kalau kira-kira Ustaz Ayu, ketika ingat saya apa yang diingat atau yang dibayangkannya? Orang pertemuannya baru ini. Ya, nah, makanya orang itu akan selalu mengingat ya, dari orang yang dia kenal, kemana dia mengajak. Kalau kita berteman misalkan saya dengan Pak Kiai setiap ketemu saya ngajak makan. Ketika saya lapar ingat kepada Pak Kiai, maka ingatnya apa? Makan. Tapi kalau ulama ngajaknya kepada Allah, maka dengan membayangkan wajahnya saja, kita jadi ingat kepada Allah. Yang kedua, mendengar ucapannya, bertambah ilmu kita. Melihat kesehariannya, mengingatkan kita kepada hari akhirat. Nah ini menjadi penting bagi kita. Tadi penjelasan awal Kiai Adang menjelaskan tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Pertama adalah ma'rifatullah. Mungkin ada selain ma'rifatullah? Iya, mengenal Allah. Cara untuk mengenal Allah. Jadi yang pertama tadi dengan sering datang ke majelis ilmu. Yang kedua, dekat dengan ulama atau mursyid. Dan senantiasa berada di bawah tarbiyahnya, bimbingannya. Nah yang selanjutnya, agar kita mengenal kepada Allah, agar kita tumbuh rasa cinta kepada Allah. Kalau yang pertama dengan mengenal Allah, yang kedua adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Cinta itu tumbuhnya di mana? Di dalam hati. Di sini betul? Sakitnya di mana? Di sini. Nah maka cinta pun tumbuhnya di sini.
Sementara hati manusia itu ibarat wadah. Kalau wadahnya kotor, maka yang masuk ke dalam wadah itu adalah hal-hal yang kotor. Tapi kalau wadahnya bersih, maka yang masuk adalah hal-hal yang bersih. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul adalah hal-hal yang suci, yang bersih. Maka dia tidak akan tumbuh dan tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang kotor. Maka untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, yang pertama adalah dengan mengenal Allah. Mengenal Allah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, sering datang ke majelis ilmu, majelis dzikir. Yang kedua, dekat dengan ulama dan berada di bawah bimbingan ulama. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa cinta adalah dengan membersihkan tempat tumbuh rasa cinta kepada Allah, yaitu hati. Karena cinta kepada Allah adalah suci, bersih, maka hal yang bersih dan suci tidak akan masuk kalau wadahnya kotor. Maka bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Pakai apa, Bu? Jangan pakai sabun cuci. Bersihkannya dengan materi-materi tasawuf tadi. Baik, kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Ibu-ibu yang bertanya tolong disiapkan. Mungkin yang pertama kali kita dengarkan dari Fiti terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib dari Desa Penyang, Kalimantan Tengah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menerapkan cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana menerapkan rasa cinta kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal disampaikan, orang yang cinta itu tidak pernah kering lisannya berzikir menyebut asma Allah. Karena orang cinta akan senantiasa menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka berzikirlah kepada Allah. Bahkan itu yang diperintahkan oleh Allah. Fazkuruni azkurukum. Ya. Ingat kepadaku, berzikir kepadaku, maka aku akan berzikir atau mengingat ya, kepada kita semua. Nah maka oleh karena itu ciri orang yang cinta mengimplementasikan rasa cinta dalam kehidupan sehari-hari dengan memperbanyak zikir. Yang kedua, patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka laksanakan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, jauhi, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya adalah salah satu cara dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian maintenance sosial ya. Zikir ini juga zikir itu jangan dibayangkan subhanallah subhanallah, tapi zikir itu lebih abstrak, lebih umum ya. Mengingat Allah itu lebih banyak sekali. Mengingat dan menyebut asma Allah. Menyebut nama Allah. Silakan yang mau bertanya silakan. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Noncih dari BKMT Kecamatan Cariu. Izin bertanya Pak Kiai. Pertanyaannya, apakah mahabbah ada tingkatannya? Bila ada, bagaimana cara menaikkan levelnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mubarak mau menjawab? Silakan. Oh boleh, nanti tolong ditambah kalau. Begini, kalau Seamin Al-Kurdi, Al-Irbili An-Naqsabandi dalam kitab Tanwirul Qulub menjelaskan bahwasannya ada level mahabbah atau tingkatan kecintaan. Yang pertama adalah mahabbah orang-orang awam. Orang-orang awam itu mencintai sesuatu dasarnya karena ada sesuatu yang diperoleh, ada sesuatu yang didapatkan. Ya. Maka banyak orang menjalankan perintah Allah, dasarnya kecintaan kepada Allah, tapi karena fadilah yang Allah berikan, karena keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Betul, di bulan Ramadan ini setiap amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah tidak kalau kita beribadah karena berharap fadilah? Ya tidak salah. Tapi tidak boleh terus dalam posisi itu, harus terus meningkat. Maka level yang kedua adalah mahabbah orang-orang yang khawas atau orang-orang yang khusus. Cinta kepada Allah dasarnya bukan hanya sebatas karena keutamaan fadilah, tapi memang muncul dari hati
dasarnya karena benar-benar cinta kepada Allah, bukan karena takut kepada neraka, bukan karena berharap surga, bukan hanya sebatas karena surga dan keutamaan. Ini khawas. Dan yang ketiga, khawasul khawas. Ini bagi mereka yang memang benar-benar sudah terbuka hatinya sehingga merasakan musyahadatur rububiyah, menyaksi keagungan-keagungan Allah, sehingga dasarnya karena kerinduan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi daripada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah level-level kecintaan. Walaupun kalau dilihat menurut Syekh Raghib Al-Isfahani, orang yang cinta itu kan satu karena ada kenikmatan yang diharapkan, yang kedua karena ada kemanfaatan, ya. Yang ketiga karena ada keutamaan. Nah, tapi kalau orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, itu sudah bukan dasarnya karena takut terhadap neraka dan berharap surga. Itu semua sudah lebur. Tapi dasarnya karena kerinduan kepada Allah sehingga menjalankan ibadah karena ingin senantiasa bersama dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip Imam Qushairi itu, kadang ada 3 juga tingkatan mahabbah itu. Ada mahabbah bi ghairil iman, cinta kepalsuan ini. Cinta kepada Allah tapi nggak ada imannya. Ada al-mahabbah ma yuhibbullah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Tapi ada yang lebih sulit lagi, Ki. Al-mahabbah lillahi wa fihi, cinta karena Allah dan untuk Allah. Wah, ini sangat sulit tingkatannya ini. Baik, masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoyo Handrayani dari BKMT Kecamatan Cariu Bogor. Izin bertanya Pak Kiai, bolehkah kita cinta kepada Allah saja namun tidak cinta kepada petugas Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mubarak, ini petugas nih mungkin ya nabi ya. Para nabi, para malaikat gitu. Mungkin bisa disederhanakan Ustaz Mubarak. Cinta hanya Allah aja. Ya, sebetulnya cinta kepada Allah itu memang yang tadi disebutkan Pak Kiai ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian juga kalau orang cinta itu sebetulnya kan nggak mau diduakan. Cinta itu orang nggak mau diduakan. Ya, apalagi Allah gitu ya. Tetapi dalam konteks inilah bedanya. Ya, bedanya antara kita mencintai makhluk dengan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu punya kekasih, yaitu para nabi dan rasul. Kekasih ini yang tentu saja sangat dekat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi ayat yang disebutkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu kita disuruh ngikutin Nabi, sunnah Nabi, apa yang dilaksanakan Nabi kita ikuti, apa yang diperintahkan itu sudah termasuk satu satu penggabungan ya. Kalau kita juga mencintai Rasulullah, ya kita juga bisa mencintai Allah dengan caranya itu. Sehingga tadi pertanyaan tadi sudah sebetulnya kalau kita jawab ya harus ya, harus kita mencintai para kekasihnya juga. Sehingga dengan mencintai kekasihnya ya kita juga mencintai Allah Subhanahu. Mungkin betul. Jadi dasarnya mencintai makhluknya, mencintai kekasihnya atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Seorang istri mencintai suaminya harus didasari karena cinta kepada Allah. Begitu pula sebaliknya. Nah, maka jadikan kecintaan kita kepada makhluk Allah atas dasar cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada Rasul karena Allah yang memerintahkan kita untuk cinta kepada Rasul. Kita mencintai ulama karena Allah yang memerintahkan kita mencintai para ulama. Seorang suami cinta kepada istrinya karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai pasangan kita. Jadi yang tidak boleh ketika kita menjadikan tandingan-tandingan Allah ya sebagai sembahan kita dan mencintainya seperti kita mencintai Allah. Kan orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang tidak boleh itu adalah menjadikan tandingan-tandingan Allah sebagai sembahan, lalu mencintainya seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Gitu. berarti kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Betul. Dan Al-mahabbah. mencintai atas dasar kecintaan kepada Allah. Ini cinta-cinta banyak banget ini. Ntar lagi saya nyanyi cinta-cinta ini. Gimana Ibu, masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aas Aisyah dari BKMT Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Izin bertanya Pak Kiai, apa perbedaannya cinta kepada Allah antara kaum sufi dan ahli fikih? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada perbedaan tidak antara kaum sufi dan kaum fikih? Orang fikih tentang cinta ini, mendefinisikan cinta ini. Saya kalau berbicara tentang rasa cinta atau cinta kaum sufi dengan para fuqaha atau ahli fikih, jadi teringat sebuah kisah Saiban Ar-Ra'i dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Saiban Ar-Ra'i itu adalah sahabat dari Imam Syafi'i, tapi beliau ini tidak terkenal seperti Imam Asy-Syafi'i. Saiban Ar-Ra'i ini adalah seorang tokoh sufi, wali Allah, kekasih Allah. Nah, suatu hari Imam Ahmad bin Hambal bertanya ya kepada Saiban Ar-Ra'i ya. Dia bertanya tentang zakat ghanam atau kambing ya. Zakat kambing itu berapa? Nah, maka oleh Saiban Ar-Ra'i ini dijelaskan menurut ahli fikih, menurut Anda atau menurut kami, menurut kalian atau menurut kami. Artinya menurut ahli fikih atau menurut kami para sufi. Maka dijawab menurut kami dan menurut kalian. Maka dijawab oleh Saiban Ar-Ra'i pada waktu itu, kalau menurut kalian 40 ekor, maka hak Allah berapa? 1 untuk dikeluarkan. Tapi kalau menurut kami, semua ini adalah milik Allah. Kapanpun Allah minta, maka ini semua adalah milik Allah. Apapun yang ada pada diri kami, semua hanya sebatas titipan. Karena harta bagi ulama sufi hanya sebatas ada dalam genggaman, tidak masuk ke dalam hati. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan ditinggalkan. Sehingga hatinya dipenuhi dengan juhud terhadap dunia. Juhud artinya bukan berarti meninggalkan dunia, tapi hatinya terproteksi, terjaga dari dampak negatif dunia. Di antaranya dunia yang masuk ke dalam hati itu bisa menimbulkan hubbud dunya dan al-bukhlu ya, karena merasa memiliki. Yang kedua, merasa cinta kepada dunia. Ini di antara sedikit perbedaan ya dari kisah Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua, bertanya lagi Imam Ahmad bin Hambal, lalu bagaimana ketika ada orang sholat lalu dia lupa ini 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka dijawab oleh ahli sufi, menurut kalian atau menurut kami? Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, menurut kami dan menurut kalian. Kalau menurut kalian ketika sholat ya 4 rakaat tapi bimbang ini sudah 3 atau 4, maka ambil yang paling kecil jumlahnya lalu tambah, dan di akhir sujud sahwi, bukan sujud syukur. Ya. Nah, tapi ya, menurut kami ketika ada orang sholat dan lupa, berarti dia ada masalah dalam hatinya. Dia lalai kepada Allah dan dia berhak atau mendapatkan hukuman karena kelalaiannya, karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang cinta tidak akan pernah lupa terhadap yang dicintainya. Maka ketika kita sudah melupakan apa yang kita cintai, itu adalah salah satu tanda dan ciri kita sudah mulai tidak mencintainya. Maka seorang hamba ketika lalai kepada Allah, berarti hatinya mengingat selain kepada Allah, padahal dia sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang ibadah saja kita lupa kepada yang memerintahkan ibadah, kalau sedang ibadah saja kita lupa kepada yang kita sembah, lalu bagaimana di luar ibadah? Maka penting ya dalam diri kita senantiasa mengintegrasikan atau
menyatukan antara tauhid, fikih, dan tasawuf dalam ibadah kita. Kalau kita beribadah harus benar tauhidnya. Kalau kita ibadah harus benar fikihnya. Dan kalau kita ibadah harus benar tasawufnya. Salat harus benar. Menyembah siapa kita? Jangan-jangan kita sedang menyembah selain Allah. Yang kedua, syarat dan rukun fikihnya harus terpenuhi. Dan yang ketiga, tidak boleh lalai hatinya. Karena kalau lalai, jumlah rakaat pun jadi lupa. Nah ini di antara contoh mungkin sedikit perbedaan antara mahabbah cintanya kaum ahli fikih dengan ahli tasawuf. Ya sama-sama nggak salah sebenarnya. Nggak salah, betul. Iya kan? Ya betul aja, cuman caranya beda. Makanya kalau saya mengartikan hubbun itu, menurut Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat itu adalah kehendak orang yang tendensi atau condongnya itu untuk mendapatkan keuntungan. Betul. Nah keuntungannya tergantung orang dulu. Keuntungannya adalah pahala, tapi kalau bagi orang tasawuf keuntungannya adalah tentang keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih bertanya lagi siapa yang mau bertanya? Ini udah paham belum? Ini udah paham kayaknya. Sampai balik lupa lagi. Ustadz mau bertanya silakan. Ustadz Mullah atau Ustadz Deden silakan. Saya insya Allah. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Dayu. Pak Kiai, mohon izin bertanya. Ketika seseorang sudah memiliki rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa dikatakan dia itu amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian apakah kualitas dari pahalanya itu melebihi daripada orang yang belum mencapai mahabbah? Oke. Silakan siapa yang mau menjawab? Ya, wallahu a'lam. Iya. Yang jelas, orang yang beribadah didasari oleh rasa cinta, dia sudah tidak berpikir ya, diterima ataupun tidak. Dia hanya bisa melaksanakan ibadah dengan seluruh kekuatannya. Ya, seluruh kekuatannya. Maka menjalankan ibadah itu berat, ringan? Berat. Capek? Tidak. Tapi bagi orang yang cinta, ya, menjalankan ibadah itu bukan tidak capek. Bangun jam 3 itu capek, tapi nggak terasa capek. Kenapa? Karena ini adalah perintah dari yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah pasti diterima atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahuinya. Yang jelas manusia hanya bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan penuh kesungguhan, dan kesungguhan itu bisa tumbuh apabila didasari salah satunya mahabbah atau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sifatnya rahasia ini. Dijaga ya. Nggak tahu masa orang dia tahu melacak pahalanya berapa. Kita nggak pernah tahu. Iya, pernah tahu. Yang pasti orang yang sudah mahabbah tentu itu adalah orang pilihan ya. Udah melakukan proses-proses panjang, apalagi melakukan hal itu di dalam bulan suci Ramadan. Ustadz Deden silakan kalau mau bertanya. Waktu masih panjang buat Ustadz Deden, Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Dayu. Alhamdulillah pagi ini saya diberi pertanyaan, diberi kesempatan untuk bertanya. Mohon izin Pak Kiai dan juga Pak Ustadz. Ketika kita sudah mencintai Allah, mahabbah kepada Allah, apakah hati ini bisa mencintai, artinya begini, bercabang gitu Pak Kiai. Selain daripada Allah, apakah hati ini bisa mencintai selain daripada Allah, artinya bercabang gitu, gimana tuh Pak Kiai? Ya, silakan. Sebelum ke Pak Mubarak nanti. Begini, kalau hati sudah ditumbuhi rasa cinta kepada Allah, maka mencintai selain kepada Allah dasarnya karena cinta kepada Allah. Banyak seorang perempuan yang mencintai suaminya bukan karena Allah, karena kegantengannya, karena kekayaannya. Ya kan? Padahal ganteng juga ada expirednya kan? Kaya juga nanti ada habisnya. Betul tidak? Nah, maka kalau orang yang sudah mahabbah kepada Allah, mencintai selain Allah itu pasti karena dasar cinta kepada Allah. Dan saya ingat kisah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab melaksanakan tawaf, kalau tawaf itu kan kita harus disunahkan mencium Hajar Aswad. Itu kan hanya sebongkah batu. Apa yang disampaikan oleh Umar? Kalau bukan karena Rasulullah memerintahkan ini, niscaya aku tidak akan melakukannya karena ini hanya sebongkah batu. Bayangkan, mau mencium Hajar Aswad, ya. Kenapa? Karena itu adalah yang diperintahkan oleh
yang dicintainya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan tadi disampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan bukti kecintaan kepada Allah dengan patuh dan taat terhadap kekasihnya, yaitu siapa? Rasulullah. Nah, maka ketika kita mencintai Allah atau hati kita dipenuhi rasa cinta kepada Allah, maka mencintai selain Allah itu senantiasa didasari karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga Pak Kiai kalau ditambah. Ya, kalau kita perhatikan itu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cinta yang hakiki gitu. Cinta yang nomor satu dan paling tinggi. Akan tetapi ketika kita mencintai sesuatu selain Allah dan Rasulnya serta para kekasihnya, saya kira itu adalah cinta nafsi gitu ya. Cinta nafsi, dan ini kita juga harus benar-benar memahami tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, bahwa kecintaan kepada sesuatu selain Allah itu harus berdasarkan cinta kepada Allah dulu, sehingga nanti akan nyambung tuh, nyambung antara cinta Allah dengan yang lainnya. Nah, makanya kita harus betul-betul menata hati kita sehingga kita mendapatkan cinta yang hakiki dari Allah dan juga dari diri kita sendiri mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya diskusi mengatakan fahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqa. Ya, agar aku bisa dicintai oleh hamba-hambaku, ya aku ciptakan makhluk-makhluk ini. Betul. Bagaimana kita bisa mencintai makhluk ini bukan arti cinta yang hakiki tadi ya, tapi mencintai ini sebagai media proses untuk mencapai kepada cinta kepada Allah. Tapi terlalu jauh tadi kita bahas ya tentang cinta ini. Tapi kita masuk ke dalam laptop lagi nih. Bagaimana kita tumbuhkan cinta ini dalam Ramadan. Nah, ini cinta-cinta ini. Sebenarnya kalau kita bicara, ini udah bertanya semua nih. Saya yang terakhir belum bertanya ini. Ustaz Kiai Adang, ternyata di bulan suci Ramadan ini banyak sekali yang harus kita persiapkan. Ya, cinta termasuk cinta. Kemudian banyaklah hal yang perlu kita siapkan tentang Ramadan ini. Artinya bulan suci Ramadan ini momentum yang harus kita persiapkan dari awal. Madrasah ini. Apa yang harus kita persiapkan? Karena ini mau selesai ini puasanya ini nih. Tahu-tahu nanti selesai Lebaran, nggak ingat lagi tuh Ramadan, melakukan lagi hal yang salah. Berarti nggak berguna ini bulan Ramadan ini. Gimana itu Kiai Adang? Jadi kalau kata Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, beliau menyampaikan jangan sampai pada Ramadan ini kita hanya menjadi penonton. Karena di akhir kita tidak akan mendapatkan hadiah trofi. Kalau hanya sebatas nonton, orang bagus mainnya, wah ikut seneng. Maka di Ramadan ini ada yang menjadi pemain, ada yang jadi penonton. Nah, posisi kita mau jadi pemain apa mau jadi penonton? Jangan sampai kita di Ramadan ini posisi kita hanya sebatas penonton, di akhir kita tidak dapat trofi, kita tidak dapat hadiah, kita tidak dapat apa-apa. Maka jadikan Ramadan ini sebagai ruang untuk kita lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak diri kita untuk hadir di majelis ilmu dan dekati para ulama, terus berada di bawah bimbingan para ulama, sehingga dengan semakin kita mengenal kepada Allah di Ramadan ini, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, sehingga ketika Ramadan selesai kita bisa menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, yang lebih maksimal lagi dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, lebih semangat lagi. Kan kalau didasari cinta menjadi semangat ibadahnya. Jadi selesai Ramadan itu tambah semangat. Ini kan kadang-kadang suka aneh, ya kan? Pas Ramadan tertutup, habis Ramadan terbuka. Lagi Ramadan semangat, setelah Ramadan bagaimana? Jadi lembek. Tapi justru kenikmatan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini harus dibawa sampai kepada luar bulan Ramadan. Di Syawal itu kita harus bisa lebih merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga ketika Ramadan berlalu, ketika Ramadan lewat, bukan semakin jauh, tapi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, terima kasih. Kita sudah masuk dalam segmen kesimpulan. Kemudian nanti disambung dengan muhasabah dan doa bersama. Ustaz Mubarak bisa kasih closing statement terkait tema kita kali ini. Silakan. Mahabbah itu adalah kecintaan. Dan orang yang cinta itu senantiasa ingin selalu dekat
dengan apa yang dicintainya. Oleh karenanya pada bulan Ramadan ini marilah kita gapai kesempatan itu untuk selalu taqarrub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala ibadah-ibadah dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini mendapatkan berkah yang luar biasa sampai keluar Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan Kiai Adang untuk kesimpulannya. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk menumbuhkan kecintaan kepada Allah agar kita bisa menikmati dan bisa menjadi ringan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua cara. Yang pertama, mengenal Allah. Cara mengenal Allah dengan datang ke majelis ilmu dan senantiasa berada di bawah bimbingan al-ulama atau mursyid yang memberikan bimbingan kepada kita. Yang kedua, jadikan Ramadan ini sebagai ruang untuk senantiasa membersihkan hati. Sehingga ketika hati kita bersih, layak dan pantas ditumbuhi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi cinta ini adalah salah satu tema yang sakral ya, tema inti di dalam kajian tasawuf. Orang yang pengen menginvestasikan dirinya untuk menjadi praktik sufi, dia harus melewati proses mahabbah. Orang ingin menemukan Tuhan, menemukan Allah itu tidak bisa melalui jalan secara instan, tapi dia membutuhkan proses mahabbah. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini salah satu media madrasah kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita hadir di pagi hari ini untuk terus meningkatkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mahabbah ghairul iman, tapi mahabbah lillahi wa fihi, karena Allah dan untuk Allah. Baik, terima kasih Kiai Haji Adang Nurdin MSMPD. Terima kasih juga untuk Haji Fathur Mubarak MAME selaku dosen Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih juga Ustadz Deden, Ustadz Mula, dan ibu-ibu yang cantik-cantik dari Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Cariu Bogor. Terima kasih juga. Terima kasih juga untuk para pemirsa yang di rumah. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami setiap hari Kamis. Dan tentunya kita akan mengkaji setiap seminggu sekali tentang ilmu tasawuf. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wallahi fikum nabi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk muhasabah dan doa. Baik, Oke, Adang. Ibu-ibu sekalian dan pemirsa dimanapun berada, di penghujung kajian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata lahir kita, dan bukakan mata hati kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dari mulai balik sampai detik ini begitu banyak dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bermuhasabah. Teringat apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum nanti Allah menghisabnya. Ingat, jangankan dosa yang besar, ma yalfiddu min qaulin illa ladai raqibun atid. Satu kalimat dari mulut kita yang keluar, maka raqib dan atid telah siap untuk mencatatnya. Ingat-ingat oleh kita dari mulai balik sampai saat ini, betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Dosa karena tutur kata kita, dosa karena mata kita melihat yang tidak seharusnya kita lihat. Dosa karena telinga kita mendengarkan segala sesuatu yang tidak seharusnya kita dengarkan. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mari kita hisab diri kita. Lalu kita sadari begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Lalu datang kepada Allah memohon ampunan atas dosa yang telah kita lakukan. Jadikan Ramadan ini bukan hanya sebatas berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi juga sebagai ruang untuk bermuhasabah, berintrospeksi. 11 bulan yang lalu begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Jadikan momentum Ramadan ini untuk bermuhasabah, mengingat dosa dan kesalahan diri. Lalu kita kembali kepada Allah. Jangan sampai ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita, sementara kita masih berlumuran dosa. Dosa kepada orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa kepada saudara-saudara kita.
Bagaimana kalau seandainya malaikat maut datang lalu mencabut nyawa kita, sementara kita masih berlumur dosa? Maka yuk kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa baca istighfar 3 kali semuanya sama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, angkat tangannya, khusyukkan hatinya, sambungkan hatinya kepada Allah. Terus hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hatinya bersama Allah. Kita munajat dan memohon kepada Allah. Banyak hajat, banyak problem dan permasalahan. Kita munajat dan minta kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ij'al hadiyina mahdiyin, birudalin wala mudillin barurrahim jawadun karim. Allahumma aftah lana waladaina putuhal anbiya wal awliya wasyuhada wa arifina bijudika wa karamika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana, Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami semua. Dari mulai balik sampai detik ini banyak dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada di antara orang tua kami yang masih hidup. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tenangkan pikirannya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ada di antara orang tua kami yang telah mendahului kami. Kami sudah tidak bisa menatap wajahnya secara langsung. Kami sudah tidak bisa bersama-sama dengan mereka lagi ya Allah. Kami mohon kepadamu orang tua kami yang telah mendahului kami. Terima iman Islam dan ihsannya. Ampuni segala dosa-dosanya. Jadikan kuburannya taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami ya Allah dari kematian su'ul khatimah. Jadikan kematian kami ya Allah kematian husnul khatimah. Jauhkan kami dari kematian su'ul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan ketenangan. Jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan kecintaan. Jadikan keluarga kami keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh, putra-putri yang soleha. Ketika kami telah meninggal dunia, ada anak yang melanjutkan ruku dan sujud kami. Ada anak yang melanjutkan dakwah kami. Ada anak yang senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun atas dosa-dosa kami. Ketika kami di alam barzah, ada anak yang soleh, ada anak yang soleha, yang terus mendoakan kami, yang terus memohonkan ampun atas dosa-dosa kami. Jadikan mereka ya Allah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami yang pada pagi hari ini sedang berada baik di studio maupun di rumah sana, yang sedang menyaksikan kajian ini, di antara mereka ada yang punya hajat. Iqdi hajatina, kabulkan setiap hajatnya ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang punya problem, ada yang punya masalah. A'ti lana makhraja min mas'alatina, berikan kepada kami jalan keluar dari setiap problem dan permasalahan kami. Bahkan mungkin di antara kami ada yang belum memiliki keturunan, berikan keturunan yang soleh dan soleha. Mungkin di antara kami baik yang hadir atau menyaksikan di rumah, ada yang belum memiliki pasangan, berikan pasangan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan-urusan kami,
urusan keluarga kami, urusan guru-guru kami, urusan sahabat-sahabat kami, urusan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan urusan negeri ini ya Allah. Berikan kemudahan ya Allah. Yassir lana umurana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di antara kami ada yang sedang kau uji dengan penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari segala bentuk penyakit ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan kepada kami keistiqomahan dalam menjalankan ibadah ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Serabi Islami.